di-pressure banget dan nggak ada toleransi di situ. Bahkan yang paling parah bisa langsung disuruh pulang. Makanannya sedikit lembek atau kayak cuman di luar beberapa jam harus langsung dibuang gitu. Padahal tuh menurut aku itu masih bagus dan layak gitu. Tapi nggak bisa, kalau dari sana udah nggak bakal bisa, mending ganti baru gitu. Banyak hal-hal detail yang nggak kepikiran sama orang awam sendiri tentang mungkin masakan atau makanan itu sendiri. Iya. Ada cuman sekedar ya udah hobi aja gitu loh. Bahasanya selingan, ternyata justru hobi kamu itu jadi andalan utama kamu ya di dunia profesi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesetam semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat Lesetam semuanya, kali ini kita memiliki bintang tamu spesial nih. Yakni seorang siswi yang memiliki bakat dan minat luar biasa di bidang kuliner. Beliau ini bernama Naila Zahra. Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam, Kak. Iya, gimana kabarnya nih Naila? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya aku udah tahu nih kesibukannya apa nih belakangan ini? Kalau sekarang sih lagi PKL ya, di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Lagi PKL. Nah, kalau boleh tahu nih emang kamu nih saat ini kelas berapa ini? Aku masih kelas 11 sih. 11. Di sekolah umum atau emang sekolah kuliah? Enggak, Karena kan iya sekolah kuliner negeri. Kuliner negeri. Nah, itu kalau boleh tahu kalau di sekolah itu mata pelajarannya apa itu? Ada banyak sih jenisnya, ada yang continental food, ada Indonesian food, ada aneka kue Indonesia, ada kue-kue internasionalnya juga. Ya itu aja sih paling gitu. Jadi ini emang benar-benar fokusnya di kuliner ya? Ya, Tapi ada mata pelajaran wajib mungkin? ada beberapa doang tapi kayak cuman matematika, bahasa Indonesia gitu aja. Oh, pelengkap ya? Iya, Atau emang justru emang sebenarnya itu wajib kategorinya? lengkap aja sih. Kalau boleh tahu job desk-nya apa tuh? Job desk aku saat ini di bidang GDM. Bisa dibilang tuh dia tuh di bagian food appetizer. Jadi nyediain makanan-makanan appetizer di buffet, terus juga kayak pesanan tamu-tamu. Ini kan berarti kategori bisa dibilang internasional ya? Benar nggak sih? Karena kan hotel bintang 5 nih. Berarti kamu bisa dibilang terima banyak tamu dong dari luar negeri? Banyak banget. Banyak banget? Iya, hampir setiap hari setiap aku jaga, aku kan juga tugasnya jaga ya ya misal kalau masuk pagi tuh aku jaga di breakfast, di sarapan gitu, aku ngelayanin orang-orang atau bahkan ngeresilin makanan-makanan itu yang di bidang akunya. Ada aja yang kayak bule atau apa yang suka nanya gitu. Nanya itu pas emang kamu lagi nganterin makanannya tuh gimana? Enggak, kayak random aja kayak aku kan cuman jaga terus Oh, cuman muter-muter terus nanti ada yang tanya, cuman sebenarnya basic sih, tapi aku suka pas ngelayanin itu bagian yang aku suka sih pas percakapan sama mereka, karena aku jadi ngelatih frontman juga kan. oh pronunciation-nya di Inggris. Benar. Oke oke. Walaupun basic kayak cuman, "Where's the ball?" gitu, "I want this, where's ini?" gitu-gitu doang. That's good, oke. Berarti bisa dibilang ini dari dunia kuliner secara tak langsung, tapi kamu ternyata juga dapat ilmu di dunia komunikasi dong? Iya bener, Especially in English ya gitu. iya bener, dan itu aku suka banget. Iya, oke, bagus bagus. Sebenarnya mungkin kalau seandainya dapat yang sepantaran mungkin bisa jadi teman sih kalau kamu Iya, ya dapat mungkin teman. belum sih kalau misalnya tamu Mmm, nggak bisa berhubung kamu mostly itu, lebih tua tuh? tamunya. Heeh. Ada mungkin mereka bawa anak sepantaran kamu sekilas Ada mungkin? aja, ada. Oh, ada aja, oh. Dari mana tuh biasanya rata-rata dari negara mana? Beda-beda, ada yang Arab, ada yang Jepang, China? China ada, Amerika mungkin ada juga, beda-beda sih, tiap harinya tuh ada aja yang aku baru lihat gitu. Mungkin dari pandangan Mas ya nih, Nay, PKL ini kan di hotel bintang 5 ini berarti kan banyak sekali pressure, tekanan dong. Nah, Mas mungkin Mas penasaran Banget. gimana nih tekannya selama di hotel nih? Di situ tuh sih waktu aku lingkungan awal ya, itu aku lumayan culture shock banget ya. Sebenarnya udah diwanti-wanti sama guru kayak, "Lebih keras loh nih kalau dari dunia kerjaan," gitu-gitu. Tapi aku mikirnya, "Ah, sekeras apa sih?" gitu kan. Dan ternyata memang keras banget. Kayak hal-hal simpel yang kayak soal kebersihan, pemakaian sarung tangan atau mungkin rambut, itu tuh bisa ditegur kalau kita salah sedikit aja, misalnya ada rambut sedikit atau nggak pakai sarung tangan saat menyajikan makanan yang kayak contohnya salmon atau buah itu nggak pakai itu langsung cukup fatal gitu ya, jadi bakal di-pressure banget dan nggak ada toleransi di situ. Bahkan yang paling parah bisa langsung disuruh pulang. Langsung suruh Bang. Iya, Ini kan kamu jatuhnya ini kan masih PKL. Emang benar-benar disamaratakan gitu tanpa memandang, oh, iya. kamu lagi PKL nih ya udah maksudnya kayak kamu sedikitnya tugasnya atau enggak emang bener disamaratakan semuanya? Iya, tadinya aku pikir anak PKL harusnya lebih dianak bawain kali ya. Tapi karena mungkin kalau aku lihat teman-temanku kan ya seragamnya tuh biasanya kalau PKL tuh kan, dari sekolah ya, jadi kelihatan bedanya. Kalau di tempatku ini sama, semua sama karyawan pun sama seragamnya. Jadi
nggak ada perbedaan di antara kita gitu. Jadi jadi dengan memakai seragam itu menjadi suatu bukti bahwasanya nih, wah sama dah gitu. iya, Entah karyawan tetap atau mungkin senioritas iya atau apa itu, betul. ya udah namanya udah seragam sama berarti kerja bareng, Sama, tanpa harus memandang. bener, iya. Terus ini mungkin di dunia dapur nih, apa nih aspek yang harus dipenuhi nih? Ini selain dari plating-plating entar rasa pasti juga ada apa itu? Selalu ditekenin sama head chef-nya, kalau makanan udah pasti enak, tapi kalau kebersihan itu kan dari kebiasaan diri sendiri juga ya. Jadi, ya emang bener sih, di situ tuh bener-bener mau utamain banget yang namanya kebersihan makanan, kayak makanan yang sedikit lembek atau kayak cuman di luar beberapa jam harus langsung dibuang gitu. Padahal tuh menurut aku itu masih bagus dan layak gitu, tapi nggak bisa, kalau dari sana udah nggak bakal bisa, mending ganti baru gitu, kayak gitu. Itu yang bikin jadi kita kayak kerja lagi gitu, dan nggak mungkin kita tuh diem, nggak mungkin aku diem kayak nggak ngapa-ngapain tuh nggak mungkin. Ini mungkin Mas penasaran nih, kamu kan jam kerjanya kayak normal atau kebanyakan lembur nih atau overwork jadi Kayaknya sih ya, overtime jadinya? itu menurut aku ini overtime ya. Kalau masuk pagi tuh dari 5:30 udah harus ada di sana untuk set up kan, karena makanan tuh udah harus siap gitu, ditata gitu. Oh, Iya. jadi tata letaknya dari meja juga. Karena kan untuk sarapan tamu-tamu ya, itu 5:30 tuh udah harus itu, terlambat sedikit aja, wah nggak bisa gitu, langsung di pressure banget. Juga pulangnya tuh kadang lebih malam kayak jam 6, jam 7 kalau masuk pagi ya. Tapi kalau masuk siang tuh dari jam 11 siang sampai jam 12 atau jam 1. Lumayan capek banget sih. Mentalitas sih. Iya. Ya, ternyata memang seperti kamu bilang bahwasanya dunia chef itu benar-benar sekeras itu dan harus terima. Iya. Tapi menurut kamu gimana nih? Ini kan menurut Mas ini suatu hal yang baru nih mungkin untuk pengetahuan Mas juga ya. Gimana nih? Emang seharusnya apa semestinya memang dunia chef atau dunia kuliner seperti itu? Iya, lagi-lagi kan karena waktu ya, dikejar waktu, harus disiplin juga. Kerjanya tuh harus sat-set gitu. Walaupun aku tuh sampai sekarang pun masih nyesuaiin itu, karena kadang aku ngerasa harus teliti gitu. Tapi di sana tuh kamu harus teliti tapi cepet gitu. Kadang suka kagum sama senior yang kayak, wah dia bisa cepet banget gitu. Di luar daripada itu, gimana experience yang kerja di sana? Sebenarnya banyak sih yang nggak enak gitu ya kalau bisa dibilang ya. Oh jujur, itu. Ada agak rasa kayak, aduh kayaknya aku nggak mau kerja di sini deh nanti. Agak ngerasa gitu. Tapi ada enaknya juga yang aku suka tuh kalau lagi interaksi gitu. Kalau lagi interaksi sama customer itu aku kayak suka banget gitu, atau kayak ada yang nanya itu aku suka. Kadang suka nanya, "Mbak ini gimana sih cara makannya?" gitu. Nah, jadinya aku kasih tahu. Itu menurut aku experience yang seru banget sih. Bisa dibilang mungkin dari kita kebiasaannya itu ngobrol-ngobrol sama orang lokal lah, Iya. tiba-tiba jadi orang internasional gitu kan. Terus secara tak langsung ini melatih skill in English gitu, especially in pronunciation gitu. Nah kira-kira nih kalau ngomongin masalah menu-menu nih, Mas penasaran dengan menu-menu nih. Nah kira-kira ada gak nih menu-menu mungkin soalnya terutama dessert ini yang ada kandungan honey-nya atau madunya mungkin? Ada. Kalau di bagian aku ini kan appetizer ya, jadi aku nyediain banyak banget jenis-jenis keju, namanya cheese platter. Jadi dimakannya itu, kejunya itu kayak selai, dicampur sama madu. Madunya tuh juga jenisnya ada banyak banget, kayak ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada juga yang dari rambutan buah. Di sahabat Lesiran semuanya, dari penjelasan Kak Naila ini berarti kan madu ini ternyata enak loh untuk dessert loh. Mungkin siapa tahu teman-teman yang ingin mencobanya, ingin mencicipinya, untuk dessert buatan teman-teman sendiri kan bisa dicoba. Kebetulan nasi hitam ini punya madu di 3 jenis. Ini tewel, ada odeng dan juga nyirua. Gitu. Untuk selengkapnya yang bisa di sini teman-temannya. Naila, Mas yakin dengan kamu sekolah kuliner, ini kan berarti ada awal tertentu mengapa kamu tuh bisa suka kuliner gitu dengan dunia masak itu gimana tuh? Iya, dulu tuh waktu kecil aku suka banget bikin kue-kuean sebenarnya. Aku suka buat masak atau bantuin mama kalau mama libur tuh, tante juga suka ajakin masak kue, apalagi pas lebaran-lebaran gitu. Di situ aku kayak, seru banget kalau masak tuh ya ternyata. Terus tuh waktu Covid juga, tuh mama sempat buka aplikasi karena kan libur ya di rumah aja, bosen jadinya buka aplikasi Cookpad, taruh resep di situ, terus juga lomba-lomba. Lombanya tuh cuman antar online sama orang-orang di grup gitu. Kayak mana nih yang paling bagus fotonya, masakannya, kelihatannya, sebenarnya kayak gitu. Sering menang juga, baik dapat apron, dapat kalender kayak gitu-gitu. Dan ya masakannya pun ada jenisnya banyak banget karena mama yang sering masak di situ ya dan taruh resep di situ, aku juga jadi cobain macam-macam makanan gitu yang aneh-aneh mungkin bisa dibilang ya, kayak dari India atau apa, dan aku juga jadi tahu beberapa kondimen yang tadinya aku nggak tahu gitu. Jadi aku mikir kayak ternyata masakan itu nggak cuman itu aja loh, ada banyak jenisnya, terus experience-nya juga beda-beda, rasa di lidah juga beda-beda. Wah seru ternyata, jadi aku pengen coba di bidang ini.
Iya, alhamdulillah berarti perjalanan cukup panjang ya. Hobi minat itu kan maksud Mas ada cuma yang sekedar ya udah hobi aja gitu loh, Iya, nggak mau lanjut ke bahasanya ke profesi gitu. Itu mungkin bahasanya selingan, mungkin dia punya bakat utamanya, nah dia tingkatin untuk profesi, nah mungkin hobi selingan. Ternyata justru hobi kamu itu jadi andalan utama kamu ya, iya. untuk di dunia profesi gitu kan. Nah, mostly berarti gimana nih kalau misalnya ngomongin overall secara kamu kerja di dunia kuliner nih? Apakah mungkin suatu ketika kamu pengen balik lagi atau mungkin ya udahlah gitu buat pengalaman aja nanti ya udahlah gitu? Menurut aku sih ini pengalaman yang baru sih, tapi aku kayaknya bakal tetap terus lanjut deh. Mhm, Karena banyak hal positifnya juga yang aku dapetin di situ. heeh. Sebuah pembelajaran baru dan awal ya. Jadi menurut aku ini baru start. Iya, oke. Kecuali kan kamu udah beberapa bulan di sana dan ibaratnya udah finish nih, baru kamu Iya, boleh nyimpulin gimana dunia chef gitu. bener. Apalagi rezeki kamu kan di bintang 5 itu kan nggak semua orang bisa dong. Nggak Iya, semua orang punya kesempatan yang bener sama buat bener banget. PKL situ ya kan? Itu Susah, kesempatan yang mahal loh. cukup susah untuk Nah, masuk situ walaupun masih anak PKL-nya aja. iya kan, yang itu experience, percaya percaya proses, enjoy every proses, dan yakinin bahwasanya semua itu akan ada waktunya gitu. Jadi tetap percaya. Oke. Apa nih pentingnya menekankan hobi nih di usia muda? Karena kan kamu ini kan dari kamu pribadi nih, ternyata secara tak langsung ini mengarah ke dunia profesi itu gimana tuh? Menurut aku sih penting banget, karena hobi sendiri itu kan kita udah suka saat ngelakuin ya. Hmm. Jadi pas kita jalanin pun bakal terus enjoy, mau sejauh apapun dan serumit apapun itu sih menurut aku. Sesimpel itu, tapi ini bukan suatu hal yang mudah juga ya kan. Pemikiran kamu tuh ya masak ya masak aja mungkin kan. Benar. Ternyata pas udah terjun, dapet PKL, oh gini toh gitu ya bahasa, oh gini, oh ternyata benar-benar sekompleks ini loh gitu, secomplicated ini ya. Tapi ya ini bagian dari perjuangan kamu gitu kan. Jadi mungkin ada tips and trick nih yang bisa dibagikan kepada kita-kita, kepada sahabat dan setam yang ingin memiliki hobi, siapa tahu ingin dilanjutkan gitu. Tipsnya sih tetap terus berjuang, terus juga jangan cepet nyerah, karena kita belum tahu ke depannya bakal kayak gimana. Tetap terus jalanin aja, mau sesulit apapun itu, karena banyak orang-orang yang ngedukung kita juga, walaupun mungkin di suatu titik pada saat kita ngelakuin itu kayak kita merasa sendirian. Tapi kalau kita udah sampai rumah, banyak orang yang ingin tahu keadaan kita, jangan pernah ngecewain mereka menurut aku sih gitu aja. Masya Allah, ternyata di balik layar itu banyak yang ingin mendukung Iya, kita ya. Jadi secara tak langsung itu kamu juga punya alasan kan kenapa ingin iya, berjuang sampai titik ini bahasanya. Ternyata di balik layar itu masih ada yang perlu dibahagiakan. iya Iya, betul. ya, tapi menurut Mas yang penting jangan menyerah dari kamu. Oh bagus, kamu sudah punya pemikiran seperti itu, sudah punya mindset seperti itu tuh untuk ditanamkan ke depannya itu bagus. Ya. Alhamdulillah. Tapi itu tadi kan harus terima dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang ada gitu. Karena ya nggak semulus itu memang gitu. Ya akan penuh lika-liku ke Benar. depannya gitu. Tapi yang penting terus maju ke depan dan terus melangkah. Oke, ada mungkin untuk terakhir harapan kamu mungkin entah untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, untuk abang-abang atau kakak yang kamu tercintai gitu? Harapan aku sih untuk sekarang, aku sih pengen lanjut terus sampai Mhm, kuliah karena ada banyak orang-orang yang kita sayangin gitu, yang peduli banget sama kita gitu. mmm, Terus juga banyak harapan dari mereka untuk kita juga, usahain aja iya, dan melangkah terus aja. Mas yakin lah kamu pasti punya mimpi untuk menjadi seorang pemilik restoran, Mas yakin ya, Mhm. apa untuk bermimpi setinggi mungkin itu bukan suatu hal yang masalah, jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, ilmu-ilmu yang kamu miliki lalu kamu manfaatkan untuk orang-orang yang mereka perlu. Ini kan siapa tahu jadi guru kan, jadi head Iya, chef kan gitu bisa kan, juga. iya, kamu bagi ilmu lagi gitu. Nggak ada yang lebih baik daripada menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke, mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan yang belum sempat kamu tuangkan gitu? Semua apapun pilihannya, Heeh. kalau belum dicoba nggak akan tahu rasanya. Oh, terkadang kita perlu mencicipi dulu Iya, ya? betul. Cicipin aja dulu yang keras, yang Mhm. susah, yang sulit, pasti bakal ada aja nantinya. Mending sekarang gitu, jadi kita Oh, udah tahu nih bakal kayak gini gitu. Jadi oke. lebih mudah ngejalanin yang terus-terusnya gitu. Nah, iya oke. Dari penjelasan kamu kan bisa dibilang dunia kuliner itu ternyata nggak seindah itu ya gitu. Betul. Nggak seindah yang mungkin dibayangkan oleh kebanyakan orang. Bagaimana mungkin mau memuaskan konsumen, terus bagaimana ingin memberikan suatu penyajian yang bagus dan itu serumit itu yang kamu bilang kan? Betul, banyak hal-hal detail yang nggak kepikiran sama orang awam sendiri tentang mungkin masakan atau makanan itu Iya, sendiri. iya. Mungkin kayak, "Ya udahlah makan-makan meh," gitu bahasanya gitu mungkin. Iya, Ternyata begitu terjun bener-bener yang tadi aku bilang sedetail harus spesifik gitu ya. Kalau iya, misalnya ada yang kurang sedikit aja itu jadi bahan kritikan juga kan? iya semua. Ya itu yang penting semoga kamu sukses, nah dan jadi pribadi yang lebih baik. Mas tunggu restoran yang kamu buat Boleh boleh. amin gitu. Oke sahabat Lesiatum semuanya, jadi dengan pertemuan kita di sini di podcast kali ini bersama dengan Naila Zahra ini kita mendapatkan ilmu bahwasanya ini ternyata untuk memperjuangkan sesuatu juga perlu proses ya bener ya. Terus juga bagaimana kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, entah abang-abang kita atau kakak-kakak kita gitu yang ada di rumah, mereka mungkin melihat perjuangan kita. Terima kasih banget Naila. Sebelum Mas akhiri, Mas mungkin punya sedikit kenang-kenangan dari kita di sini di sini ada piagam dari kami, Wah, ya boleh terima diterima kasih. ya, terima kasih telah mau hadir di Lensa Hitam, tetap semangat untuk meraih mimpi kamu.
Oke sahabat Lesson semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.